Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesi Mawar Indah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian terorisme dan paham terorisme di segala unit kehidupan. Yang pertama itu mengenai pengertian terorisme. Kata terorisme berasal dari bahasa Inggris, yakni terrorism. Ia diadopsi dari bahasa Latin yang yakni terere. Nah, terere ini berarti menyebabkan ketakutan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kata teror itu yakni membuat rasa takut atau menakut-nakuti. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror itu merupakan sebagai usaha untuk menciptakan ketakutan, kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu. Seperti itu. Yang kedua itu tentang paham terorisme di segala unit kehidupan. Di Indonesia, penyebaran radikalisme yang mengarah kepada radikal telah menyebar di segala aspek di masyarakat. Catatan dari lembaga anti terorisme pun seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menyatakan bila penyebaran paham radikalisme itu telah mengakar pada lingkungan pendidikan khususnya. Setidaknya itu sejak tahun 2019 terdapat 10 kampus di Indonesia yang telah terpapar paham radikalisme. Kemudian strategi terbaru yang dimiliki oleh kelompok terorisme saat ini hanya mengincar pada masyarakat kelas bawah, namun masuk hingga kalangan top manajer yang mampu mengontrol kebijakan negara. Hal ini dilakukan oleh kelompok terorisme Jemaah Islamiyah atau JI yang diketahui telah memulainya untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap kalangan intelektual dan partai yang berevolusi dan memiliki sasaran baru yang berbeda dengan pola terorisme lainnya. Contohnya itu seperti Jamaah Ansarut Daulah atau JAD yang sifatnya itu sporadis seperti bom bunuh diri. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trianifa, saya dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada membangun kerangka melalui kedekatan keluarga serta kerabat. Keluarga dekat menjadi unit lingkup terkecil bagaimana paham radikalisme dapat menyebar. Selain itu, keluarga juga dapat dijadikan sarana untuk merekrut pengantin bom. Menggunakan istilah sedarah, keluarga yang seharusnya dapat menjadi alat terdekat dalam proteksi dari paham radikalisme kini tidak dapat menjadi jaminan. Selain dalam perekrutan pengantin bom, kasus penggunaan kedekatan psikologi keluarga maupun kerabat dalam membangun koneksi terorisme di Indonesia juga dimanfaatkan untuk memperluas jaringan. Keluarga menjadi istilah yang dipakai dalam mempengaruhi psikologi seseorang. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan percaya yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang di luar keluarga. Keluarga mungkin memainkan peran yang jauh lebih besar dalam radikalisme dan rekrutmen. Dari temuan itu, 8% yang direkrut oleh kelompok-kelompok ekstrim Afrika dipimpin oleh teroris yang masih merupakan anggota keluarganya. Beberapa orang tua yang anaknya direkrut oleh ISIS secara tidak sengaja mendukung kelompok teroris dengan mengirimkan uang kepada anak-anak mereka di Suriah. Dalam beberapa kasus, pengiriman uang tersebut berjumlah hingga ribuan euro. Selain itu, orang tua juga terbukti rela langsung melibatkan anak-anaknya dalam operasi teroris. Selanjutnya ada program keterlibatan keluarga dalam pencegahan kasus terorisme perlu dikembangkan untuk konteks internasional. Namun hal ini bukan melihat anggota keluarga hanya sebagai informan potensial. Orang tua sebagai kontributor potensial untuk perekrutan teroris dan radikalisasi juga perlu diperhatikan. Faktor kedekatan secara psikologi menjadi titik yang benar-benar dimanfaatkan oleh jaringan teroris saat ini untuk memperluas koneksi guna memperbanyak eksekutor lapangan.
Melihat ke belakang, kisah rangkaian tindak pidana terorisme pada Bom Bali juga melibatkan jaringan keluarga di dalamnya. Hal ini dilakukan oleh Ridwan Islamuddin yang melakukan indoktrinasi pada paham radikal kepada Amrozi, Al-Ghufron, dan Ali Imron. Indoktrinasi ini menggunakan ikatan kekeluargaan sehingga dapat mempercepat proses radikalisasinya. Selain itu, tindakan terorisme di dunia yang melibatkan jaringan keluarga diantaranya yaitu bom di Boston yang melibatkan Tsarnaev bersaudara, penembakan di koran Charlie Hebdo yang melibatkan Kuochi bersaudara, penyerangan di Paris yang melibatkan Abdeslam bersaudara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada kerangka membangun cuci otak kepada masyarakat. Alur proses dalam perekrutan terorisme dimulai dari interaksi, mempengaruhi pandangan, doktrin, sampai dengan cuci otak atau brainwash. Adapun proses cuci otak paham radikalisme ini terdiri atas bacaan kitab, memanipulasi otak, karakter, dan tindakan yang diaplikasikan dalam 3 kategori yang soft, middle, dan hard, yang terselip dalam 7 pendukung yang perlu diwaspadai keberadaannya, yakni latar belakang kehidupan, ideologi, pendidikan, ekonomi, kebijakan pemerintah, social support, dan budaya. Dalam kasus terorisme yang beragama Islam, mereka direkrut dengan sedikitnya 3 tahapan atau pola umum diantaranya. Yang pertama ada tahapan nostalgia. Calonnya ini didongengkan dengan cerita lampau tentang bagaimana masa-masa kejayaan umat Islam di zaman kekhalifahan. Mereka akan terus membicarakan soal kekhalifahan dan runtuhnya kekhalifahan agar mengingatkan bahwa Islam dulu pernah berjaya. Cara ini cukup dilakukan selama 20 menit. Pendekatan ini tentu akan sangat cepat dan mudah diterima si calon anggota yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya, entah dari perekonomian, keluarga, dan sebagainya. Seseorang yang tidak tinggal bersama keluarga atau mempunyai banyak masalah dalam kehidupan. Selain itu, orang yang mempunyai kekecewaan besar terhadap negara juga rentan dipengaruhi doktrin radikal ini. Yang kedua ada tahap perbandingan. Dalam mencari dukungan atas pembenaran apa yang telah diceritakan sebelumnya, tentu si pencuci ini butuh perbandingan. Maka di tahap selanjutnya adalah menampilkan tontonan kekejaman Yahudi dan Amerika Serikat. Pada tahap ini dilakukan selama 30 menit untuk memunculkan semangat juang mereka. Kenapa dipilih Amerika Serikat maupun Yahudi? Mungkin karena mereka menganggap bahwa dua itu musuh abadi golongan tersebut. Yang ketiga ada tahap pendalilan, yaitu menyampaikan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman yang di sepemahaman mereka, untuk menimbulkan keinginan untuk berjihad. Pada tahap pendalilan ini disampaikan soal hukumnya jika tidak ikut berjihad, soal jamaah, dan terakhir adalah soal mati syahid, soal hadiah surga, dan yang indah-indah lainnya. Dari ketiga pola tersebut, ada hal yang paling mendasar atas keberhasilan pencucian otak ini: kemampuan pencuci dengan menyampaikan istilah-istilah dalam Islam dengan cara yang salah sehingga gampang ditelan mentah-mentah oleh si calon anggota. Al-Quran mengakui adanya istilah kafir, munafik, dan musyrik, tapi dengan pendekatan yang tepat, tidak dengan pendekatan yang salah dan ditelan mentah-mentah begitu saja. Berbeda dengan para teroris yang memilih pendekatan yang salah, mereka telah salah paham soal ajaran Islam. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa. Di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang peran media dalam penyebaran Islam terorisme.
Media massa memiliki banyak sekali teka-teki bagi para ilmuwan sosial. Analisis sosiologis tradisional terhadap media massa cenderung memperlakukan mereka sebagai lembaga yang terpisah dan menganggapnya hanya sebagai satu bagian yang berfungsi dari lembaga sosial lainnya. Sifat dan dampak media massa dalam kehidupan sosial sulit untuk dilihat karena mereka adalah bagian dari budaya. Salah satu cara memahami proses teror yang diakibatkan oleh teroris pada era ini yaitu memahami terlebih dahulu peran media dalam penyebaran informasi kepada publik. Tujuannya untuk terciptanya media sebagai perantara untuk memberikan informasi kepada publik dapat menjadi jalan kegiatan terorisme untuk menciptakan ketakutan yang lebih luas di masyarakat. Pada era ini, sasaran aksi terorisme cenderung kepada warga sipil atau supermarket, mal, sekolah, bangunan keagamaan, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Dan non-sipilnya yaitu ada fasilitas militer, kampus militer. Tempat-tempat ini menjadi sasaran strategis bagi para aksi terorisme karena menjadi tempat yang memiliki ruang ekspos yang tinggi terhadap media. Selanjutnya yaitu internet sebagai sarana penyebaran paham radikal. Internet dalam konteks kekerasan atas nama agama, aksi terorisme, kekerasan ini terhadap minoritas dan khusus konflik antara umat beragama adalah salah satu media yang paling banyak untuk menyalurkan hasrat demokratis tersebut. Sementara itu banyak dari kalangan ekstremis muslim yang memanfaatkan momen dan media tersebut untuk menyebarkan ideologi jihad mereka. Oleh karena itu, segala ide gagasan terorisme disebarluaskan dengan mudah memanfaatkan kemajuan teknologi. Di komunitas muslim lahirlah sebutan Islam virtual melalui internet. Banyak yang menyampaikan penafsiran mereka sendiri tentang Islam dan asas yang berkaitan dengan Islam. Hal ini memiliki implikasi yang serius dengan adanya macam-macam materi dan perspektif yang tersedia dan secara acak di mana informasi ini dapat diakses. Pengalaman pertama seseorang dengan Islam di dunia maya adalah mungkin apa yang dinamakan kelompok skirmatis atau terpecah-pecah organisasi radikal sebagai suatu otodok atau arus utama. Gerakan radikalisme Islam yang menyerupai jejaring sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr, dan layanan aplikasi gratis seperti WhatsApp telah menjadi ruang bagi cara baru untuk propaganda, perekrutan, pelatihan, perencanaan ajaran pendirian khilafah Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.